Setelah hijrah ke Madinah, Zaid tidak pernah terlewat berjuang bersama Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lainnya, semua diterjuninya tanpa kenal menyerah. Jika Nabi SAW mengirim suatu pasukan, sementara beliau sendiri tidak mengikutinya, pastilah Zaid yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Misalnya perang Al-Jumuh, Al-Taraf, Al-Is, Al-Hismi, dan beberapa peperangan lainnya. Tibalah pertempuran Mu'tah, sebuah pertempuran tidak berimbang antara pasukan muslim yang hanya 3.000 orang melawan pasukan Romawi dan sekutunya sebanyak 200.000 orang. Pemicu pertempuran ini adalah terbunuhnya utusan Nabi SAW ke Busra, Haris bin Umair radhiyallahu an, oleh Surahbil bin Am, pemimpin Balqa yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pasukan muslim 3.000 orang saat itu adalah yang terbesar yang pernah dipersiapkan beliau, dan beliau tidak pernah menyangka bahwa pasukan Romawi akan menghadapinya dengan prajurit sebanyak itu. Tetapi seperti memperoleh pandangan ke depan, beliau menunjuk 3 orang sebagai komandan secara berturutan. Pemimpin pertama Zaid bin Harisah, kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga Abdullah bin Rawahah. Ketika pasukan tiba di Mu'an, tidak jauh dari Mu'tah, mereka baru memperoleh informasi bahwa pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang. Mereka bermusyawarah tentang jalan terbaik, sebab kalau nekat bertempur sama saja dengan bunuh diri. Setelah banyak pendapat yang masuk, diputuskan untuk memberitahukan Nabi SAW jumlah pasukan yang harus dihadapi. Setelah itu terserah petunjuk beliau, apa akan terus melawan, menunggu bantuan, atau apa nanti, terserah perintah Nabi SAW. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komandan lapis ketiga, Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah SAW telah memerintahkan dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya, kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat Ibnu Rawahah tersebut seolah menyadarkan mereka dan menggelorakan semangat berjihad kaum muslimin tersebut, bukan semata-mata takut dan bunuh diri. Pertempuran hebat antara 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan sangat mudah diramalkan bagaimana kesudahannya, dan seperti diramalkan Nabi SAW, Zaid bin Harisah gugur dengan luka-luka yang tidak bisa dibayangkan bagaimana parahnya, jauh lebih parah daripada luka-lukanya sepulang dari Taif. Namun demikian, tampak sesungging senyum di bibirnya, karena sesungguhnya lah ia tak sempat melihat dan mengamati medan pertempuran. Kebun-kebun surga dan bidadari-bidadari yang jelita seolah menyuruhnya untuk segera datang, sehingga apapun dan siapapun yang menghalangi jalannya ditebasnya habis dengan pedang dan tombaknya. Dan ia benar-benar telah merasa gembira dan ridho ketika tubuhnya roboh tak bergerak karena luka-luka yang dialaminya, sementara ruhnya terbang tinggi menemui panggilan kasih sayang ilahi.